Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake. Nah, di akhir tahun 2009 atau awal 2010 itu kan bisnis batu bara ini menghilang begitu saja. Ini dapat uang dari batu bara, kemudian 2010 macet, 2010 juga Yusuf Mansur itu kan bergabung di Warung Steak and Shake ya, begitu ya. Artinya bisa saja diduga uang dari investor batu bara ini digunakan untuk kepentingan Warung Steak and Shake, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Hari ini, tepatnya tanggal 29 Oktober 2024, hari Minggu, kami menemui Pak Zaini Mustafa di Solo. Beliau sedang ada acara di sana dan kami kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mewawancarai langsung Pak Zaini Mustafa ini, karena beliau adalah pengacara dari Ibu Ili Siti Rohmah dan juga beberapa korban yang lainnya yang kemudian terkait dengan nama Yusuf Mansur. Kami mewawancarai Pak Zaini Mustafa ini terkait beberapa hal. Salah satunya adalah batu bara, teman-teman. Dan di sini kemudian ada hal menarik, di mana terungkap bahwa Yusuf Mansur itu kemudian berpresentasi di Darussalam tahun 2009, lalu kemudian terjadilah investasi yang dilakukan oleh para investor, yang mana salah satunya adalah Pak Zaini Mustafa. Jadi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, sekedar informasi bahwa Pak Zaini Mustafa ini selain dia sebagai pengacara, di mana beliau sudah banyak kemudian mewakili orang-orang yang berurusan, yang bermasalah dengan Yusuf Mansur, beliau selain sebagai pengacara, juga sebagai korban untuk investasi batubara. Oke. Di tahun 2009, Yusuf Mansur berpresentasi di Darussalam. Lalu kemudian orang-orang berinvestasi, dan di tahun 2010 investasi tersebut mangkrak. Di mana di sana ditaksir kira-kira investasi tersebut terkumpul sekitar 50 miliar lebih, teman-teman. Nah, di tahun 2010 investasi tersebut mangkrak, dan kemudian muncul video pernyataan Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur bergabung di Warung Steak and Shake di tahun yang sama, di tahun 2010, teman-teman. Bukannya apa-apa, teman-teman, tapi apakah ini satu kebetulan gitu? Di satu sisi ada investasi yang mangkrak bernilai puluhan miliar, di mana sampai hari ini tidak ada kejelasan kenapa mangkraknya dan kemana uangnya. Lalu di sisi lain Yusuf Mansur bisa bergabung di Warung Steak and Shake. Lalu menurut penuturan Pak Zaini Mustafa, ada di mana di situ kemudian dibangun 20 outlet Warung Steak and Shake. Ini sangat mencurigakan, teman-teman. Sangat-sangat mencurigakan. Pada video lain, ada wawancara Pak Darus Khalif dengan Pak Iqbal, bahwa di sana Pak Iqbal mengatakan bahwa sebagian dari aset-aset Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotoseno. Ini adalah orang yang mendirikan Warung Steak and Shake. Inilah kenapa kemudian teman-teman saya menyuarakan untuk boykot Warung Steak and Shake. Karena kami sangat mencurigai, saya sangat menduga keras bahwa mungkin aliran-aliran dana ini itu mengarah ke Warung Steak and Shake. Dan sampai hari ini tidak ada kejelasan dari Yusuf Mansur bagaimana sehingga dia bisa bergabung dengan Warung Steak and Shake. Duitnya dari mana? Kok ditanya sama Hotman Paris kebingungan menjawab. Itu masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Kok ada seorang kaya, seorang yang kaya raya, ditanya dari mana dia memulai sampai dia bisa kaya seperti sekarang? Bingung menjawabnya, teman-teman. Kebingungan menjawab. Kebingungan menjawab. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di tahun 2009 Yusuf Mansur berpresentasi di Darussalam, lalu kemudian terjadilah yang namanya orang-orang berinvestasi. Satu tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, investasi tersebut mangkrak, yang mana di sana ada uang sekitar 50 miliar lebih. Namun di sisi lain Yusuf Mansur
bisa bergabung di warung Stick and Stick. Ini bagaimana bisa seperti ini gitu. Bikin satu usaha, dan itu Yusuf Mansur sudah terbukti bahwa dia sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa, PT yang juga terlibat dalam kasus investasi batu bara. Ada putusan pengadilan di tahun 2011-2012 yang mana penggugatnya adalah Bank CIMB. Di sana tertera bahwa Yusuf Mansur sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Jadi jelas keterlibatan Yusuf Mansur di kasus investasi batu bara ini, dan dia sudah 2 kali kalah, teman-teman. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia kalah di sidang pertama, lalu kemudian di Pengadilan Negeri Bogor dia kalah juga dan harus membayar tanggung renteng 4.075 juta. Terbukti one prestasi. Artinya ini satu hal yang membuktikan bahwa memang ini mereka ini salah, teman-teman. Ada Yusuf Mansur, ada Dwi Yuda Andi, ada Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, BMT Darussalam. Bahkan ada Daku juga terlibat di sana, teman-teman. Pesantren Darul Quran, karena para korban-korban ini mengatakan bahwa Darul Quran juga menerima bagian dari investasi-investasi itu, ada persenan yang masuk ke Darul Quran. Makanya Darul Quran ini masuk sebagai turut tergugat, teman-teman. Baik, silakan disimak video wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zaini Mustafa, kita ketemu lagi ya, Pak Zaini Mustafa dengan tim Jaya Islam. Langsung saja ya Pak Zaini ya. Iya. Jadi berhubung dengan alhamdulillah ya kemenangan Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Bogor ya, selaku pengacara dari Ibu Ilis Siti Rohma ya. Betul ya. Untuk pertama ini saya ingin meminta pernyataan dari Pak Zaini Mustafa mengenai kemenangan ini. Ya. Alhamdulillah begini Mas, jadi berkaitan dengan kemenangan ini sebenarnya bukan hanya kemenangan dari Bu Ilis saja sebagai klien saya, terus kemudian saya, tetapi merupakan kemenangan seluruh investor lah ya, investor Jamaah Darussalam. Walaupun ini hanya gugatan dilakukan oleh satu orang, yaitu Bu Ilis. Namun hal ini ketika ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka telah membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu benar-benar one prestasi. Artinya dari alat bukti 1 sampai dengan alat bukti 1 dan seterusnya itu saling kait-mengkait, kemudian membuktikan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu memang one prestasi atau ingkar janji begitu Mas. Ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa. Kemarin juga saya katakan di konten saya sebelumnya bahwa ini sudah 2 kali menang ya. Yang sebelumnya Pak Zaini sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ini yang kedua di Pengadilan Negeri Bogor ya Pak Zaini ya. Betul ini ya. Harusnya menjadi tolak ukur dan parameter kepada investor lain dan juga kepada orang-orang yang mengikuti perkembangan kasus ini ya Pak. Betul ya. Ada tanggapan nggak untuk pertama ini terhadap Yusuf Mansur, Adiansa, Dwi Yuda Andi, untuk mereka ini kira-kira seperti apa Pak Zaini? Jadi begini ya, sebenarnya kan ini gugatan saya dan gugatan Bu Ilis ini kan sebenarnya adalah pengujian terhadap kejujuran dan kebenaran ya. Yusuf Mansur itu kan ketika ini diangkat kurang lebih tahun 2022 itu diangkat di Masjid Darussalam, kemudian Pak Darso yang pertama mengangkat, minta untuk podcast sama kami dan beberapa investor. Lalu kemudian tanggapan Yusuf Mansur itu kan mengingkari ya. Baik itu di media sosial maupun di TV kan Yusuf Mansur itu mengingkari bahwa memang bahwa tidak pernah terjadi adanya bisnis batu bara. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan tidak pernah terlibat, Yusuf Mansur tidak pernah bisnis batu bara dan lain sebagainya. Jadi terutama saya selaku salah satu investor, kemudian teman-teman ini kan seolah-olah dituduh bahwa kami itu mengada-ngada adanya investor yang melibatkan Yusuf Mansur ini. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, haruslah kami uji siapa yang benar dan siapa yang salah.
Kemudian untuk menguji ini sebenarnya tidak tiba-tiba, atau kalau orang Jawa tuh ujuk-ujuk langsung diuji, tidak Mas. Jadi jauh sebelumnya kami meminta kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu persuasif terlebih dahulu. Kemudian ternyata tidak ada tanggapan. Kemudian kemudian kami ajak bermubahalah dulu. Kalau dalam Islam ini untuk menentukan benar atau tidak bermubahalah sebenarnya kan sudah cukup itu ya. Namun kami minta bermubahalah juga, mereka tidak menanggapi dalam bentuk apapun. Kemudian setelah itu mereka Yusuf Mansur mengatakan kalau ada urusan, ada masalah berkaitan dengan Yusuf Mansur, datang saja ke rumah, ya kan? Kami juga datang ke rumah Yusuf Mansur, dan jauh hari sebelumnya, baik itu kami datang 2 kali ke sana. Kami terlebih dahulu, karena ini jumlahnya cukup besar waktu itu, sehingga kami harus menyurati Yusuf Mansur dulu agar mereka juga siap kalau kami datang ke rumah gitu. Dan kami melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, jangan-jangan nanti kalau lebih banyak, lebih dari beberapa orang kan menjadi masalah, sehingga Yusuf Mansur bisa menerima kami, kemudian kepolisian bisa memberikan keamanan begitu ya. Ternyata kan Yusuf Mansur malah pergi. Datang kami yang pertama, katanya jauh sebelumnya mereka sudah ada rencana untuk pergi. Terus kami datang yang kedua, jauh hari sebelumnya juga kami sudah memberitahukan kepada Yusuf Mansur, kemudian memberitahukan kepada aparat keamanan. Juga alih-alih juga tidak ditemui, dan mereka juga malah pelesiran tuh kalau tidak ke Banyuwangi ya ke Bali gitu ya. Sehingga untuk memperjelas apakah omongan Yusuf Mansur itu benar tidak terlibat, ya kan? Sementara kami dari investor ini kan merasa, kalau saya pribadi memang saya mendengarkan Yusuf Mansur itu saat presentasi. Jadi artinya bukan dalam pengajian, tetapi Yusuf Mansur itu datang langsung untuk berpresentasi. Itu sesuai dengan pengumuman yang diumumkan oleh waktu itu Pak Iwan Ridwan, mengatakan bahwa Yusuf Mansur akan presentasi bisnis batu bara. Itu jadi langsung presentasi, bukan pengajian. Jadi tidak ada, artinya tidak nompleng di pengajian atau pengajian dulu baru presentasi, tidak, tetapi langsung presentasi. Dan seperti yang Pak Zaini Mustafa sering katakan bahwa putusan pengadilan 2011-2012 ya kalau tidak salah. Iya. Di situ untuk nomor 313 ya, PTTG garis miring Jakarta Selatan ya. Iya, betul. Itu kemarin saya sempat telusurin Pak Zaini Mustafa, dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Zaini bahwa memang di sana tertera Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adipatra Perkasa. Iya. Ini gimana tanggapan Pak Zaini? Jadi begini, memang jauh sebelumnya juga saya kan mengumpulkan beberapa dokumen, baik alat bukti yang dimiliki oleh investor, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi berkaitan dengan dokumen perkara nomor 313 ya, garis miring PDT.G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan, itu di mana Yusuf Mansur didudukkan dalam perkara itu. Penggugatnya adalah CMB Niaga, kemudian tergugatnya diantaranya adalah Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Itu valid di sana dan jelas di sana bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris, Dan Yusuf Mansur dalam jawaban perkara itu saya baca dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Kemudian jawaban Yusuf Mansur itu sama sekali tidak membantah, Mas. Artinya benar Yusuf Mansur itu sebagai komisaris. Kalau kita berbicara kepada hukum perusahaan ya, PT, jadi kadang-kadang perusahaan-perusahaan yang nakal ketika ada penggantian kepengurusan,
kemudian penggantian pengurusan itu dituangkan dalam bentuk rapat umum pemegang saham, itu kadang-kadang memang tidak dilaporkan Mas, atau tidak diberitahukan ke Departemen Kehakiman, sehingga company profile-nya tetap pendirian yang dulu, padahal di sininya sudah berubah. Nah, kami meyakini di sana, satu, berdasarkan Yusuf Mansur tidak membantah sebagai komisaris, ya, sama sekali. Terus kami meyakini bahwa berkaitan dengan perkara 313 itu kan PT Adi Partner Perkasa, ya, salah satu tergugat dalam perkara Bu Ilis, ya, kemudian perkara saya itu mereka kan mendapat fasilitas bank, ya. Nah, kalau itu mendapat fasilitas bank, tentu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perusahaan tentu itu bank akan meminta dengan cermat. Tidak mungkin bank mengabaikan begitu saja, sehingga bank itu tahu siapa direkturnya, siapa komisarisnya, siapa pemegang sahamnya, kemudian legal atau tidak, kan begitu. Nah, karena sudah mendapatkan fasilitas oleh bank, jadi tidak bisa lah Yusuf Mansur itu akan mengelak bahwa dia bukan komisaris, itu tidak. Dan itu pengadilan meyakini itu. Dan itu sudah putusan ya Pak? Sudah putusan, iya. Artinya ini mematahkan dan sekaligus menjadi kadaluarsa ketika ada komentar lagi yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur hanya berceramah, Yusuf Mansur hanya kemudian menyampaikan, atau ada komentar juga yang mengatakan bahwa ini harusnya tabayun dulu. Artinya itu sudah terpatahkan ya antara iya, betul. untuk keterkaitan Yusuf Mansur dengan investasi batubara ini ya. Iya. Pak Zaini. Oke, Pak Zaini Mustafa, mungkin bisa ditunjukkan kemarin ya ada. Baik, oke. Baik, ini putusannya Mas ya. Ini putusan perkaranya Bu Ilis ya. Perkaranya Bu Ilis, ini putusannya. Kemudian ini resmi ya. Artinya resmi dikeluarkan oleh pengadilan. Ini ada stempel basah oleh pengadilan ya. Pengadilan stempel basah. Kemudian saya ingin menyampaikan kalau ada netizen, ada pihak-pihak yang mengatakan kami tidak pernah bertabayun, itu adalah hal yang salah. Jadi apa yang saya katakan tadi, pertama sebelum kami melangkah ke meja hijau atau mengajukan gugatan ini, jauh sebelumnya pertama kami sudah minta Yusuf Mansur untuk persuasif, tidak mau. Kemudian kami minta untuk mubahalah, Yusuf Mansur tidak mau. Kami datang ke rumahnya, tidak ditemui. Terus kemudian di dalam pengadilan ketika sudah masuk gugatan itu, sebelum memeriksa pokok perkara itu terlebih dahulu majelis hakim diwajibkan untuk menganjurkan para pihak itu bermediasi. Artinya penggugat dan tergugat itu bermediasi. Nah, itu waktunya cukup lama dan majelis hakim telah memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk kami bermediasi. Namun Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak pernah datang. Baik itu di dalam gugatan saya perkara nomor 28 maupun Bu Ilis perkara 147 nih tidak pernah datang. Artinya tidak ada itikat baik dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk menyelesaikan ini. Ya, jadi lebih dari tabayun, begitu ya. Iya. Jadi Pak Zaini Mustafa setelah menang di Pengadilan Negeri Bogor ini, apa langkah selanjutnya? Apakah menunggu banding atau seperti apa Pak Zaini? Jadi masih ada tenggang waktu banding ya. Jadi berkaitan dengan yang di Bogor. Kalau yang perkara saya pribadi, perkara nomor 28 itu ya di Jakarta Selatan itu saat ini masih sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian yang perkaranya Bu Ilis 147 ini masih dalam tenggang waktu banding. Artinya kami menunggu dari mereka. Kira-kira berapa waktu lagi tuh untuk durasi? Aturan mainnya kan aturan main atau hukum acaranya untuk banding itu setelah putusan, jadi ada waktu 14 hari Mas. Kemarin diputus tertanggal 18 September,
Kemudian dihitungnya dari 19 ke belakang itu 14 hari, termasuk hari libur Sabtu dan Minggu itu dihitung, Mas. Nah, nanti kita tinggal menunggu mereka banding atau tidak begitu. Kalau misalkan dalam 14 hari itu tidak ada banding, gimana terusan Pak Zaini? Kalau mereka tidak ada banding, berarti kan putusannya inkrah, Mas. Artinya Iya. Yusuf Mansur dan kawan-kawan memang wajib membayar sejumlah 4 miliar 75 juta itu, Pak? Ya, diwajibkan untuk membayar itu. Nah, ini kan saya belum melihat respon dari pihak Yusuf Mansur ya. Iya. Namanya ini bagi saya yang saya soroti Yusuf Mansur. Itu kira-kira seperti apa kalau misalkan ternyata mereka tidak membayar kewajiban mereka, Pak Zaini? Jadi mekanisme hukum itu kan ada. Ya. Sebenarnya dalam gugatan saya nomor 28, kemudian dalam gugatannya Bu Ilis nomor 147 ini saya meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap hartanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Namun di dalam dua perkara itu tidak dikabulkan. Sehingga nanti kalau misalnya perkaranya ini inkrah, kemudian kami harus melakukan eksekusi terhadap perkara ini, tentu kami akan mengajukan permohonan ulang kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Seandainya mereka tidak patuh ya. Tidak patuh. Iya. Oke, Pak Zaini. Saya juga kemarin melihat ini kan di tahun 2009 ya batubara ini ya. Di tahun 2009 batubara ini dimulai dan di sana Pak Zaini juga ada ya sebagai betul. investor. Makanya saya percaya betul bahwa Pak Zaini selain sebagai pengacara juga sebagai korban di sini ya, Pak. Betul. Sementara di TV One itu beredar video Yusuf Mansur mengaku bergabung dengan warung Stick and Stick ya, Pak Zaini Mustafa. Iya. Maka saya merasa kuat juga ini kemungkinan besar ada hubungannya, dan terlepas dari itu kan Yusuf Mansur harusnya sangat bisa membayar ganti rugi itu karena kan omsetnya di warung Stick and Stick itu tidak main-main ya. Iya. Miliaran per bulan, Pak Zaini. Itu gimana tanggapan Pak Zaini? Ya, jadi saya awalnya tidak tahu, tetapi baru beberapa hari ini tahu bahwa Yusuf Mansur itu video yang saya lihat ya, itu dikutip dari beberapa sumber, mereka kan bergabung di warung Stick ini kan 2010, Mas. Iya. Sementara korban berkaitan dengan bisnis batubara ini digalang Yusuf Mansur kan tahun 2009. Iya. Nah, di akhir tahun 2009 atau awal 2010 itu kan bisnis batubara ini menghilang begitu saja. Artinya setelah uang masuk sekitar 50, awalnya itu kurang lebih 55 miliar masuk, kemudian kurang lebih yang dikembalikan sebenarnya untuk membayar keuntungan dari investor itu kan sekitar 5 miliar. Masih ada sekitar 50 miliar yang nyangkut begitu ya. Nah, ternyata hampir bersamaan. Jadi kalau kita cocok logi ya kan, ini dapat uang dari batu bara, kemudian 2010 macet, 2010 juga Yusuf Mansur itu kan bergabung di warung Stick and Stick ya, begitu ya. Artinya bisa saja diduga uang dari investor batu bara ini digunakan untuk kepentingan warung Stick and Stick kan begitu. Iya kan? Ya. Kalau kita lihat lagi, Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa mereka berceramah itu kalau tidak salah di Riau, mereka mengatakan di 2010 itu mereka punya restoran warung Stick yang namanya warung Stick itu sekali bergabung kan punya 20, Mas. Oh, gitu ya. Ya. Mereka punya 20 itu kalau uang yang nyangkut itu sekitar 50 miliar, berarti bener dong, ya kan? Diduga ya? Diduga bener dong. Artinya katakanlah misalnya buka warung Stick itu 5 miliar misalnya kan? Iya, 5 miliar. 5 miliar kalau 50 kan udah dapat 20 kan? Dapat 20 begitu, Mas. Oke, terlepas dari itu, ini kan kita hanya menduga ya. Iya. Ini terlepas dari itu, saya tadi melanjutkan pertanyaan saya bahwa
Ini Yusuf Mansur kok dengan omset yang miliaran di warung steak asik, tapi kayak seolah-olah bungkam dengan kewajibannya gitu ya Pak. Ya. Tidak ada konfirmasi, tidak ada pernyataan resmi terkait dengan kekalahan pihaknya, pihak Yusuf Mansur ini di Pengadilan Negeri Bogor. Ini gimana Pak Zainuddin? Ya, jadi gini, yang perlu saya tanggapi, saya kembali ke 2010 dulu, nanti saya tanggapi ya. Jadi berkaitan dengan di 2010 itu Yusuf Mansur kan sebenarnya pernah di tahun 2010 Yusuf Mansur kan pernah bertemu sama investor ya, para investor. Mereka berjanji akan mengembalikan lagi, dan kenyataannya hanya mengangsur itu kecil sekali ya. Kemudian 2-3 kali ada mereka mengangsur, terus selebihnya kan nggak ada mengangsur. Padahal Yusuf Mansur kan di warung steak and shake mengklaim bahwa keuntungan atau laba di warung steak itu adalah besar ya. Artinya, iya, artinya kan Yusuf Mansur memang tidak mau menyelesaikan kewajibannya terhadap kami kan begitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan putusan ini Yusuf Mansur adem ayem ya kan, ya adem ayem. Nah, ini kan berbeda terbalik dengan ketika putusan pengadilan tinggi yang menganulir pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ya kan. Kemudian yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan agama. Itu kan saya itu malah selaku penggugat, selaku terbanding belum diberitahu bahwa itu ada putusan. Media kan lebih tahu, artinya sudah ada yang membocorkan terlebih dahulu, ya kan? Seharusnya Yusuf Mansur juga gentle dong. Kalau mereka kalah seperti ini juga mereka konferensi pers lah, atau memberitahukan kepada wartawan kan? Saya kan juga begitu. Ketika saya menang, teman-teman dari media kan saya katakan bahwa di 28 tuh hari itu menang, awak media kan langsung tahu saya hari ini menang. Terus kemudian ketika saya mengatakan bahwa ini kalah, saya juga memberitahukan ke awak media. Menang atau kalah tetap saya akan memberitahukan begitu Mas. Iya, berbeda dengan Yusuf Mansur, kalau menang koar-koar, kalau kalah diam gitu. Tapi mudah-mudahan Yusuf Mansur dengan kekalahan ini mereka diam, bayar, itu harapan saya. Tapi kalau enggak ya kita melakukan mekanisme hukum gitu. Diamnya mungkin karena malu ya Pak Zaini? Iya mungkin. Oke, Mas Eri mau ditambahkan Pak Zaini? Jadi begini, berkaitan dengan investasi batubara ini, di samping saya melakukan upaya hukum ini adalah untuk mengambil hak kami ya kan selaku investor ya kan. Yang kedua, saya juga menyelamatkan muka investor yang notabene sebagian besar kan jamaah Masjid Darussalam. Yang mana Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa tidak pernah ada investasi. Nah, ini saya membuktikan bahwa benar ada investasi, artinya saya adalah mengembalikan marwah jamaah Darussalam, bahwa jamaah Masjid Darussalam yang berinvestasi di batubara ini adalah benar. Nah, kalau ini tidak saya lakukan, tentu opini publik akan mengatakan bahwa investor jamaah Masjid Darussalam itu bohong-bohongan begitu. Tetapi ketika ada bukti seperti ini dan ini putusan pengadilan ya, berarti benar bahwa investor jamaah Masjid Darussalam itu yang disetor ke Yusuf Mansur benar adanya begitu. Jadi memperbaiki marwah atau nama baik jamaah Masjid Darussalam dan lingkungan sekitar yang ikut berinvestasi ya begitu.